Perkenalkan, nama saya Winda Nur Fatimah. Jadi, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penegakan hukum dan hukum progresif. Simak videonya ya. Jadi, aku bakal jelasin mengenai proses penegakan hukum dan pendekatan hukum progresif. Jadi, dalam penegakan hukum di masyarakat, otomatis kalau misalnya kita kan melihat hukum, nah, hukum itu pasti sangat-sangat berhubungan dengan proses penegakan hukum, di mana hukum itu sebagai bentuk abstraksinya, sedangkan proses penegakan hukum itu sebagai bentuk nyatanya dalam masyarakat. Nah, proses penegakan hukum di sini merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide kita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu mewujudkan dalam realitas nyatanya agar terbentuk cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum untuk mencapai suatu cita-cita hukum atau tujuan hukum tersebut. Nah, walaupun demikian, hukum itu tidak dapat direalisasikan sendiri sesuai dengan kehendaknya tersebut, karena hukum hanya sebuah kaidah atau bentuk abstraknya. Sedangkan kita itu butuh penegakan hukum, otomatis kita sangat berhubungan dengan subjek hukum, yaitu adalah manusia sebagai aparat penegakan hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum atau law enforcement tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut. Penegakan hukum apabila hanya memandang dari segi formalnya saja, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedural saja, tetapi juga harus menegakkan hukum secara dengan nilai-nilai substansifnya. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif, yaitu antara dasolen dan dasen yang seharusnya dan yang senyatanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukum itu sudah dijalankan dengan semestinya oleh aparat-aparat penegak hukum? Sudah sesuaikah dengan standar perilaku masyarakatnya? Secara konsepsional, banyak pakar-pakar hukum yang mengartikannya dengan demikian. Misalnya, contohnya, menurut Lawrence M. Friedman, yaitu proses penegakan hukum yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum. Dan menurut Sujono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dan dari berbagai macam faktor-faktor hukum yang saya sudah sebutkan tadi, terdapat dua komponen utama yang melandasi hukum tersebut. Yang pertama adalah faktor hukum atau undang-undang, dan faktor penegakan hukum yang merupakan bentuk nyata dari efektivitas penegakan hukum tersebut. Nah, tahap penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Nah, apa yang diungkapkan oleh Muladi dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap formulasi atau hukum itu bersifat abstrak. Jadi, tahap ini dapat pula disebut sebagai kebijakan legislatif. Yang kedua adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Nah, tahap kedua ini disebut juga tahap yudikatif. Yang ketiga itu tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga dengan kebijaksanaan eksekutif atau administratif. Nah, di samping itu ada juga salah satu pakar hukum yang bernama Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah total enforcement, yang kedua adalah actual enforcement,
dan full enforcement dan actual enforcement. Nah, dalam total enforcement ini, ya ini ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh pidana bersifat substantif saja. Jadi, dikehendaki penegakan hukum itu secara total. Ini tidak berjalan dengan mulus sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Nah, dalam artian ini maka total enforcement ini tidak dapat diterapkan secara langsung karena rangkaian penegakan hukum tersebut masih terbatas oleh koridor-koridor yang ada. Sehingga dalam kenyataannya akan berlangsung secara lama dan berbelit-belit, sehingga digantikanlah oleh yang kedua, yaitu adalah full enforcement menurut Joseph Goldstein. Jadi full enforcement ini di mana dalam ruang lingkup ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Pada dasarnya penegakan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari 3 pilar yang saling mempengaruhinya, yaitu kultur masyarakat, struktur dari penegakan hukum, dan substansi hukum. Akan tetapi, menurut Joseph Goldstein, maksudnya penegakan hukum ini itu nggak bisa dianggap tidak realistis dalam kenyataannya sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, ruang, personil, alat-alat, anggaran, dana, dan masyarakat sehingga tidak bisa dijalankan secara semestinya. Dan kesemuanya ini menyebabkan harus diadakannya diskresi. Nah, selanjutnya yang ketiga, karena menurut Joseph Goldstein konsep yang full enforcement ini tidak bisa diterapkan, maka ia mengeluarkan konsep yang satu lagi mengenai actual enforcement, di mana penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara aktual total enforcement harus dilihat dari bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita. Oke teman-teman, sekian tadi hasil pemaparan materi saya mengenai sistem penegakan hukum dan positivisme hukum. Semoga kalian yang mendengarkan bermanfaat ya, dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, dadah.